Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum merenungkan firman Allah. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi dasar dalam perjalanan kehidupan kami. Tuntun dan terangi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sampai di 2 Samuel pasal yang keempat. Sehubungan dengan poin tema yang disampaikan di 2 Samuel pasal 4 ini, saya ingin ajak saudara membaca di Matius 26 ayat yang ke-53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Maksud Rekab dan Baana, dua perwira Isi-Boset, mungkin baik meskipun terbilang agak ekstrim. Mereka menunjukkan dukungan dan melakukan segala daya serta upaya agar Daud dapat segera dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Tetapi kekejian mereka yang membunuh Isi-Boset, salah satu anak Saul, ketika sedang tertidur, itu rupanya sama sekali tidak berkenan di mata Daud. Bukannya senang dengan apa yang mereka lakukan, Daud justru merasa jijik. Bukannya mendapatkan penghargaan seperti yang mungkin mereka harapkan sebelumnya, Rekab dan Baana malah mendapatkan hukuman mati. Peristiwa ini sedikit banyak mengingatkan kita terhadap kejadian ikonik dalam Perjanjian Baru, tepatnya di Taman Getsemani. Sebelum Yesus ditangkap, Petrus pernah berusaha membelanya dengan memutus telinga seorang pengawal bernama Malkus. Bagaimana reaksi Yesus saat itu? Bukannya senang, ia justru menegur Petrus dan menyembuhkan hamba imam besar itu. Dijelaskan dalam Matius 26 ayat 52-54. Bahkan sebelumnya, Yesus juga pernah menegur Petrus yang berusaha menggagalkan rencana keselamatannya. Dalam Matius 16 ayat 22-23. Di dalam keseharian, bukankah kita juga sering terpancing bertindak hal yang sama? Ketika kita tahu nama Yesus dijelek-jelekan dan iman kita direndahkan, atau saudara-saudara seiman kita di tempat lainnya dianiaya, kita cenderung berbuat sesuatu yang kita rasa adalah langkah tepat untuk membela Tuhan dan para pengikut Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan perlu dibela? Allah sama sekali tidak akan menghargai tindakan kasar yang dilakukan atas nama pembelaan terhadapnya. Terhadap masalah-masalah seperti ini, Allah berkali-kali menyiratkan bahwa kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk membelanya. Alih-alih membelanya dengan tindakan kasar dan anarkis, Allah justru meminta kita untuk senantiasa mengasihi dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Lagi pula, siapa kita sehingga kita membela Allah? Kalau mau, Allah sendiri bisa membela dirinya. Yang benar bukanlah kita adalah pembela Allah, tapi Allah lah yang menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki sikap dan respon yang benar terhadap segala tindakan-tindakan orang yang mungkin sedikit banyak mempermalukan keimanan kami, mengolok kami, atau juga bahkan menghina nama-Mu. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu, Engkau mengajarkan untuk kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami harus berdoa untuk mereka supaya kasih-Mu juga turun atas hidup mereka. Kami juga dapat mengampuni mereka supaya mereka mengenal terang Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat ajaran kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami melalui firman-Mu hari ini. Bersyukur kepada-Mu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan.